Baik, itu untuk settingan dari evaluasi di halaman hasil tadi sudah. Nah, untuk multimedia yang saya buat ini flowchartnya yaitu linear dari opening, kompetensi, materi, dan evaluasi. Untuk melihat keseluruhan, teman-teman bisa preview ya, preview entire project, jadi keseluruhan project. Jadi mulai dari opening dan seterusnya sampai nanti halaman evaluasi. Kita akan coba preview dulu, sambil nanti kita akan coba hilangkan hal-hal yang tidak perlu atau sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing atau kesenangan masing-masing, sesuai kesenangan masing-masing. Ini opening ya. Nah, terutama ini sebelum dan berikutnya ini nanti kita akan hilangkan. Misalkan mulai ini adalah kompetensi. Oh, ini mungkin desainnya nanti akan saya tambah sedikit ya. Kompetensi 3 kompetensi saja, muncul materi. Nah, ini di materi ya. Slide pertama di materi adalah teks, kemudian next slide kedua di materi ini kita menggunakan marker. Nah, kemarin saya contohkan tadi, maaf, itu dulu tugas guru, siswa, teks dan gambar dengan marker ya. Dan ini video. Nah, untuk yang slide ketiga di materi adalah dengan hotspot, yaitu sesuai dengan perintah arahkan mouse ke kotak bernomor 1 misalkan ini, 2, dan 3 adalah proses adaptasi akan berjalan audio jika guru sebagai pengajar selalu. Nah, ini saya boleh berikutnya. Oh, di sini belum ya tadi. Nah, baik, kita tambahkan dulu di sini di slide materi untuk menuju ke evaluasi. Kita menuju ke story view. Nah, itulah fungsinya untuk preview entire project. Jadi kita tahu gambar besarnya, bagian mana saja yang kurang bisa kita tambahkan, atau bagaimana yang harus dikurangi bisa kita kurangi. Kita ke slide terakhir di scene materi, double klik, kita tambahkan tombol di sini. Kita insert button, kemudian tombol ini. Nah, sesuaikan, kemudian ini langsung saya sesuaikan tombolnya. Misalkan di sini. Kemudian dia munculnya saya tarik ke atas dulu. Nah, dia munculnya ke titik kelima misalkan. Nah, langsung saya cek di sini, saya ubah warnanya. Jangan yang merah, yang biru saja, ini boleh. Kemudian langsung ketikkan saja menuju evaluasi. Saya ubah agak besar dikit lagi. Nah, saya tambahkan icon di sini. Evaluasi misalkan ini aja. Menunggu evaluasi. Kemudian jika desainnya sudah, kemudian kita tambahkan trigger ya. Kita klik di sini. Nah, kita ubah dulu di sini ya namanya. Evaluasi. Nah, untuk mempermudah, kita scroll ke atas di panel trigger sudah berubah menjadi tombol evaluasi. Kita double klik di sini, klik, maaf di sini, klik. Actionnya adalah jump to scene, kemudian scene-nya adalah scene evaluasi, user klik evaluasi. Actionnya jump to scene, scene-nya yang dituju adalah evaluasi saat pengguna mengklik tombol, objeknya tombol evaluasi. Kalau sudah klik, oke. Nah, teman-teman bisa coba ulangi. Review entire project. Nah, kita akan lihat entire projectnya sudah sesuai belum. Kita coba cek lagi dari awal sampai terakhir di evaluasi ya. Kita akan coba cek, dan nanti setelah ini kita akan coba benahi lagi navigasinya, terutama tombol back dan next-nya disesuaikan dengan kebutuhan. Tombol back dan next-nya nanti bisa dihilangkan, bisa juga dimunculkan seperti itu. Jadi nanti teman-teman pastikan sekali lagi naskahnya sudah jadi dulu, tentukan materinya yang mau dituangkan dalam multimedia, bahan-bahan penunjangnya, background, kemudian materi-materi penunjang gambar dan video juga diperlukan, dan juga nanti backsoundnya bisa teman-teman bisa download. Kalau desain teman-teman bisa, kalau pengen desain sendiri juga bisa.
Tapi kalau teman-teman mengambil dari internet bisa dicantumkan sumbernya ya, jangan lupa dicantumkan sumbernya. Nah, masih menunggu previewnya karena ini preview dari awal sampai akhir membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, sudah mulai muncul logo, teks, kemudian tombol nilai, baru ini seluruh, next, dipakai marker, next saja sudah. Nah, ini kita klik. Nah, evaluasi sudah masuk ya, klik tombol ini, kemudian bisa dipilih. Saya asal saja. Nah, tidak ada poin. Ini bisa ulangi terus. Nah, saya rasa cukup. Nah, kita akan coba hilangkan tombol back dan next-nya ya. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini sudah jadi flowchart-nya, jadi linear ya, dari awal sampai akhir linear lurus saja seperti itu. Nah, di bagian sini kita akan hilangkan ya, di slide pertama di scene opening kita klik dulu. Nah, yang di sini kita hilangkan checknya, jangan dicentang. Reviews next, swipe-nya juga iya, karena nanti bisa di swipe. Nah, ini tombolnya yang ada di sini, tombol navigasi di opening adalah ke kompetensi. Nah, kemudian untuk di bagian kompetensi ini juga kita hilangkan, jangan dicentang. Jadi yang ada di sini navigasinya adalah di tombol menuju materi. Nah, kemudian di tombol materi ini karena tombol pertama, jadi sebelumnya saja yang dihilangkan, reviewsnya nggak usah. Nah, sedangkan yang di tengah ini reviews dan next-nya ada semua karena kita butuhkan untuk kembali dan untuk back dan next. Kemudian di slide terakhir ini next-nya yang kita hilangkan seperti itu. Nah, yang di sini kita sudah ada tombol sendiri, jadi dihilangkan saja. Kemudian yang ini juga tombol submit saja karena ini evaluasi. Ini juga sama, submit betul. Yang ini juga submit, ini juga submit. Yang terakhir ini kita hilangkan reviews dan next-nya. Itu untuk navigasinya. Coba kita preview lagi entire project. Kita lihat navigasinya dulu, ini kita fokus di navigasi kali ini. Nah, back next-nya sudah hilang, jadi hanya satu tombol di sini aja navigasinya, mulai dan seterusnya. Langsung menuju materi. Nah, ini di slide pertama, jadi tidak ada previewsnya atau sebelumnya, berikutnya. Nah, baru di slide kedua ini ada sebelumnya dan berikutnya. Nah, berikutnya. Nah, di slide terakhir ini hanya sebelumnya saja, karena next-nya nanti kita menggunakan menuju ke evaluasi. Oke. Klik di sini. Nah, ini tombol ini mirip YouTube ya, nggak apa-apa lah. Klik, kirim, ketikkan, kirim. Ini saya asal saja, kirim. Nah, ini nih. Nah, itu untuk tombol navigasinya sudah selesai ya. Tinggal nanti akan tambahkan beberapa navigasi lagi. Bagian selanjutnya kita akan tambahkan tombol home dan juga tombol kembali ke materi, karena di slide hasil ini, slide hasil dari evaluasi ini sudah di paling belakang ya. Jadi kita tambahkan navigasi di sini ada dua, yaitu tombol home dan juga tombol kembali ke materi. Tombol home-nya di sini nanti akan saya arahkan ke kompetensi. Jadi scene kompetensi itu sebagai home. Dan kemudian tombol materi untuk kembali mengulang materinya tadi, seperti itu. Yaitu untuk yang pertama yaitu kita insert dulu tombol. Ya, ini misalkan saya bikin seperti ini. Saya langsung tambahkan icon home ya. Di sini ada icon gambar rumah yang ada di home ya, seperti ini. Saya
kecilkan. Nah, misalkan segini cukup, saya ubah warnanya misalkan jadi warna oranye. Nah, di sini sudah warna oranye, dan di sini saya ubah namanya menjadi tombol home ya, atau kompetensi. Di sini saya arahkan ke kompetensi, nanti ketika diklik nanti user akan saya arahkan kompetensi. Kemudian kita akan menuju ke trigger ya, panel triggernya ini pastikan di tombol home, kita klik add trigger ini, kemudian jump to scene. Scene-nya adalah scene kompetensi, jadi nanti scene kompetensi saya fungsikan sebagai home. Kalau sudah, klik OK saja. Nah, kemudian kita copy juga di sini. Satu lagi ding, saya buat satu tombol lagi dulu. Tombol menuju evaluasi. Nah, tombol menuju evaluasi, mohon maaf, tombol menuju ke materi ya. Tombol menuju materi ada di slide pertama di scene kompetensi. Kita cek dulu di kompetensi. Nah, di sini sudah ada tombolnya, tinggal kita copy paste saja sebenarnya. Kita copy paste di halaman hasil evaluasi. Caranya ya tinggal di klik kanan, copy, kemudian masuk story view, kita menuju ke slide terakhir di evaluasi. Nah, kita paste di sini, klik kanan paste. Saya ulangi ya, klik kanan, paste. Nah, sudah. Ini sudah ada navigasinya. Kita kan sudah buat tombol di kompetensi ya. Kompetensi ada tombol menuju materi. Nah, di sini juga kita butuhkan, kita copy saja, nggak perlu bikin tombol baru lagi. Nah, kemudian kita tambahkan, kita kopikan saja, karena tombol home ini kita butuhkan di beberapa slide. Kita kopikan ya di sini. Saya kopikan di slide materi ya, di scene materi. Saya klik kanan, copy, kemudian menuju ke scene materi. Nah, saya double klik di sini. Saya scroll dulu, ukurannya bisa diubah di sini ya, zoom in zoom out-nya. Kemudian saya paste. Nah, saya tempatkan di bagian sini. Nah, misalkan di sini. Pun saya tempatkan agak. Nah, jangan lupa di timeline-nya ya diubah. Mungkin di detik pertama, jadi nggak langsung muncul gitu. Nah, kalau sudah, saya copy lagi, klik kanan copy, kemudian ke slide selanjutnya, klik kanan paste. Nah, paste yang ini. Nah, sudah. Kemudian di slide ketiga juga kita paste lagi. Nah, sudah. Coba kita preview dulu di sini, preview entire project ya, untuk melihat keseluruhan. Jadi nanti kita lihat navigasinya sudah sesuai atau belum sesuai keinginan masing-masing ya. Kalau ini sesuai dengan keinginan saya, jadi navigasinya saya bikin seperti ini. Teman-teman kalau mau bikin sesuai dengan keinginan masing-masing bisa. Yang penting prinsip-prinsip dasarnya, cara penggunaannya, cara membuatnya teman-teman sudah bisa, tinggal teman-teman kreasikan saja. Nah, ini di kompetensi ya. Ini sekaligus saya fungsikan sebagai home. Ini muncul materi. Nah, ini sudah muncul. Di sini juga muncul. Kalau ini saya klik, nah menuju ke kompetensi sudah. Tinggal kita ke evaluasi ya. Saya next. Nah, ini nunggu dulu, saya lupa tadi. Nah, evaluasi. Kirim. Ini saya coba jawab dulu. Nah, hasilkan ini. Nah, sudah ada tombol. Nah, menuju materinya terakhir ya, tadi karena ada animasinya. Ini home, menuju materi. Ini coba kita balik ke menuju materi. Nah, ini misalnya materi. Saya coba evaluasi ini, berikutnya kita klik home. Nah, ini muncul kompetensi. Itu untuk navigasinya, tinggal teman-teman nanti sesuaikan
sesuai dengan kebutuhan bagaimana teman-teman bisa mengkreasikannya. Ulangi plus juga bisa, nanti sesuai dengan kebutuhan. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan tombol close program atau exit course di storyline ini. Caranya yaitu kita menuju ke slide dulu yang mau ditambahkan. Misalkan saya mau menambahkan close programnya ada di sini, di kompetensi ya. Nah, di sini saya akan coba tambahkan insert button. Nah, yang ini misalkan saya taruh di sini. Ya ini terlalu besar, saya kecilkan. Misalkan segini. Misalkan ini segini ya. Kemudian langsung saya berikan icon silang ya untuk tombol close programnya. Akan saya berwarna merah. Dan ini teman-teman bisa atur munculnya atau memang bisa muncul dari awal gitu. Setelah 1 detik seperti ini. Nah, sekaligus teman-teman ubah dulu exit atau close gitu. Kita beri nama, sekaligus kita berikan trigger. Kita menuju panel trigger, kita klik. Nah, di sini kita pilih yang exit course. Nah, user klik exit course. Nah, untuk teman-teman ketika akan membuat tombol untuk ditempatkan di beberapa slide, pastikan dulu propertiesnya ya, sampai ke triggernya sudah selesai. Jadi tinggal di copy saja. Ketika teman-teman sudah menuntaskan sampai trigger, otomatis jika di copy triggernya juga sudah disetting gitu. Nah, kemudian ini saya akan coba copy, kemudian ke materi, menuju ke materi. Saya double klik, saya copy di sini. Nah, saya tempatkan di sini misalkan. Saya sesuaikan biar sama. Nah, misalkan ini sudah saya copy, klik kanan copy, kemudian ke sini saya klik kanan paste. Nah, sudah. Saya ke slide ketiga di sim materi, saya klik kanan paste lagi. Kemudian kita menuju ke evaluasi. Nah, di sini bisa teman-teman tambahkan di halaman awal saja. Kemudian ini saya ubah ya karena lokasinya, layoutnya saya ubah di sini misalkan. Kemudian ketika mengerjakan saya tidak ingin bisa meng-close program, jadi langsung saya tambahkan di halaman hasil. Saya klik kanan di sini, saya paste, saya taruh di kanan. Nah, itu navigasinya, home, kemudian menuju materi sama close atau exit program sudah. Itu untuk navigasinya.